terkait dengan berita pemakzulan Bupati Jember, apalagi juga ini dikaitkan dengan tahun politik. Beliau juga maju di jalur independen begitu ya. Jadi kita yang bisa kita lakukan sekarang menunggu bagaimana usulan dari Dewan ini untuk diajukan kepada MA, pemberkasannya bagaimana, pembuktiannya sampai nanti dengan putusan. Tapi Pak Ufron yang menarik adalah what next? Artinya apa yang terjadi di Jember ini tidak bisa dipungkiri, mungkin saja akan terjadi di kota kabupaten yang lain. Ya mungkin awalnya akur-akur, tiba-tiba ada pemakzulan. Karena kan saya sih berprinsip bahwa kalau ada yang pertama pasti ada yang kedua dan ketiga. Dan ini adalah boleh dikatakan ini histori, sejarah, rekor. Tidak menutup ada yang berikut-berikutnya, Pak Ufron. Iya, kalau menurut saya penting difahami bahwa Undang-Undang 23 tahun 2014 itu meletakkan posisi DPRD itu adalah sebagai lembaga pemerintahan daerah bersama bupati. Jadi mereka itu adalah lembaga pemerintahan daerah tapi dengan tugas yang berbeda gitu. Harusnya berarti posisi mereka sejajar. Dia sejajar. Dan satu mengawasi. Betul, dia pada posisi yang setara, hubungannya adalah hubungan kemitraan gitu. Hubungan kemitraan dengan tugas fungsi yang berbeda gitu. Dia tidak lagi disebut sebagai lembaga legislatif daerah, bukan juga. Tetapi dia menjalankan 3 fungsi legislasi itu. Jadi ada salah satu fungsi yang penting tadi adalah fungsi pengawasan gitu. Di dalam konteks fungsi pengawasan, dia bisa kemudian menggunakan haknya, hak angket, hak penyelidikan, termasuk hak menyatakan pendapat begitu. Yang sekarang ini, oke. Sebenarnya apa sih persoalan dasarnya? Ya, kalau menurut saya persoalan dasarnya kan mesti ada mutual understanding sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Ada mutual respect, jadi dia harus saling menghargai, mereka harus saling menghormati sesuai dengan tugas masing-masing. Tetapi tidak boleh kemudian satu sama lain karena ini politik ya, Nah, komunikasi politik itu menjadi penting. Kon muni ya tak kasih, kon tak muni ya tak kasih. Ya. Ini yang paling penting. Lalu kalau begitu saya boleh bertanya tentang karena hukum politik itu juga mengenal kode etik, Pak Ufron. Artinya begini. Memang pemakzulan itu diatur dalam aturan hukumnya. Boleh hak menyatakan pendapat seperti tadi dikatakan. Tapi apakah perlu sampai tahap pemakzulan, Pak Ufron? Karena kan kita lagi-lagi bicara tentang komunikasi juga. Apakah itu dinilai etis atau tidak sih dengan adanya pemakzulan? Oke, kalau itu pertanyaannya begini. Sebenarnya satu hal penting itu kalau rakyat itu tidak butuh apakah DPR dan kepala daerah itu rukun atau tidak rukun. Yes. Tidak penting. Yang penting kesejahteraan. Jadi oleh karena itu tontonan yang tidak menarik sebenarnya ya. Kalau buat rakyat itu tidak menarik. Begitu-begitu tidak menarik. Kalau soal ada demo kemudian demo anti demo itu ya itu soal biasa, soal politik lah, soal framing, mobilisasi dan sebagainya. Kembali ke soal tadi, apakah ini secara etik atau? Ya kalau menurut saya pertanyaannya adalah gegerannya tentang apa? Kalau gegerannya soal-soal penting, substantif, soal aspek kedaerahan untuk memakmurkan, mesejahterakan, kalau menurut saya harus tuh. Tapi kalau gegerannya ada lebih banyak berbagi berbaik kue kekuasaan, nah itu saya khawatir bahwa ini kaitannya dengan masing-masing punya prinsip, pegang prinsip yang kemudian mereka meneguhkan prinsipnya bahwa saya bilang bupati DPR aku benar ini, terus DPR aku benar. Nah, kalau sudah begitu bagaimana muncul kemudian APBD tidak dibahas bersama? Itu jadi persoalan kan begitu. Padahal APBD ini soal penting buat rakyat. Oleh karena itu saya katakan bahwa secara etik memang ini kalau menurut saya sebuah tontonan yang tidak menarik buat rakyat. Tetapi secara hukum karena diatur ada syarat dan mekanismenya. Tapi jauh lebih penting ke depan kalau menurut saya adalah bagaimana membangun konstelasi antara kepala daerah di satu sisi dan DPRD itu dalam kondisi yang harmonis dengan goal yang jelas begitu. Bukan untuk kepentingan siapa, tetapi untuk kepentingan rakyat banyak. Oleh karena itu sumpahnya kepala daerah itu kan mengatakan saya bersumpah, saya berjanji
akan memenuhi kewajiban memegang teguh Undang-Undang Dasar 45 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada nusa, bangsa, dan negara. Keren banget tuh. Sumpahnya ini atas nama Tuhan. Dia berbakti atas nusa, bangsa, dan agama tentunya ya. Oleh karena itu pertanyaannya sekarang itu sebenarnya kepentingannya DPR dan kepentingan Bupati, apakah betul itu berbakti nusa, bangsa gitu. Memang yang terlihat keren memang yang di awal sih Pak. Waktu jadi gitu kelihatannya celing banget gitu ya dengan sumpahnya juga. Betul. Tapi ketika berjalan itu tadi ada komunikasi yang juga terpotong. Padahal seharusnya kan Pak Ufron tadi menggunakan istilah kemitraan antara dewan dengan eksekutif. Dan ini harus ngeblend banget, nggak bisa sampai ujung-ujungnya ada pemaksulan. Kita mungkin juga tidak bisa melihat dari satu sisi bupatinya, tapi dewannya juga bagaimana selama ini membangun komunikasi dengan bupati? Iya, kalau komunikasi itu kan harus dua pihak, tidak bisa salah satu pihak, tidak bisa bertepuk sebelah tangan, harus bertepuk bersama-sama. Sakit harus sini, jadi harus dua-duanya memang harus membangun konstelasi dan komunikasi politik yang konstruktif dan progresif demi kemajuan demi kemajuan masyarakat Jember, karena dari sisi ekonomi ternyata juga perkembangan tidak bagus gitu kan. Terus proyek-proyek tidak bisa dilaksanakan karena disandra tidak menyelenggarakan rapat dalam konteks penyusunan APBD. Nah, begitu-begitu itu buat kita sebenarnya dia tidak bekerja on the track rule kalau menurut saya. Jadi baik di dua-duanya harus kembali ke tugas pokok masing-masing, kembali kemudian membangun konstelasi dan komunikasi politik yang konstruktif demi kemakmuran masyarakat Jember kalau menurut saya. Saya kira goalnya itu yang harus dikedepankan. Goalnya itu, tapi satu pertanyaan lagi Pak Ufron, karena kan ini kan artinya sekarang komunikasi sudah tidak berjalan sampai ada pemaksulan. Sementara pemerintahan Jember masih harus berjalan begitu Pak Ufron. Ini gimana? Masyarakat kan hanya sekedar penonton mau tidak mau dalam kondisi ini. Ya, kalau menurut saya ini bukan pada posisi status quo, jadi DPR bisa menjalankan tugas yang lainnya, Bupati juga bisa menjalankan tugas fungsi pemerintahan sehari-hari tetap jalan sampai kemudian ada SK dari Mendagri bahwa dia diberhentikan. Sebelum itu ya dia adalah memiliki hak dan kewenangan, kewajiban sebagai seorang Bupati aktif yang sah, yang dia bisa mengambil keputusan penting apapun sesuai dengan koridor tadi peraturan perundang-undangan. Oke, mudah-mudahan rohnya masih tetap sama untuk memberikan yang terbaik buat kepentingan masyarakat ya Pak ya. Betul. Bukan hanya sekedar ini ego, ini karena nggak suka, tapi benar-benar murni untuk mengawal kepentingan masyarakat. Oke, siap. Terima kasih Pak Ufron untuk pencerahannya. Kita menunggu saja bagaimana nanti perkembangan terbaru dari pemaksulan yang ada di Jember. Tapi yang pasti dengan ada bincang politik dan hukum ini kita bisa belajar banyak. Jadi nantikan terus di channel ini banyak lagi topik-topik menarik lainnya yang akan dipandu secara langsung juga oleh Dr. Ufron SHM. Pak Ufron terima kasih. Terima kasih Mbak Agnes. Semuanya terima kasih dan pastinya sehat selalu.